Sahabat kami dari Forum Jurnalis Batak berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Sei Pasaribu. Horas, Amang Pasaribu. Horas Amang Marbun. Bagaimana kabar Amang? Sehat, sehat. Terima kasih sudah membuka ruang di ruangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara. Kami ingin berbincang Amang terkait sebagai Kepala Dinas Pertanian, apa-apa saja yang Amang kerjakan membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk mengerjakan tugasnya sebagai Kepala Daerah di pertanian. Baik, terima kasih Amang atas pertanyaannya. Kan bahwa visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara itu adalah mewujudkan lumbung pangan. Jadi dalam rangka mewujudkan lumbung pangan ini, tentunya kita harus jabarkan baik di Renstra, di program dan kegiatan untuk upaya pencapaian daripada visi tersebut. Jadi perlu kami sampaikan dulu gambaran umum pertanian di Tapanuli Utara ini, bahwa Tapanuli Utara ini ada memiliki luas lahan sawah 18.808 hektar. Dari 18.808 hektar ini itu sudah mempunyai intensitas pertanaman 200% atau 2 kali tanam 1 tahun, hasil luas hampir 6.000 hektar. Jadi tentunya dalam upaya peningkatan produksi padi sawah kita untuk mewujudkan lumbung pangan, salah satunya tentunya kita berupaya agar produktivitas padi sawah kita, perluasan lahan sawah melalui peningkatan IP yang masih diperluas dari 6.000 itu bisa jadi 9.000 hektar. Tentunya ini akan memberikan hasil peningkatan produksi dari daerah Tapanuli Utara. Jadi gambarannya perlu kami sampaikan bahwa saat ini berdasarkan data BPS 2021, produksi gabah kering giling kita itu sebanyak 194.233,07 ton gabah kering giling. Kalau disetarakan beras itu sebanyak 124.698 ton. Itu 2021. 2021. Sementara kebutuhan konsumsi Taput itu sebanyak 37.827 ton. Sehingga kita surplus beras di tahun 2021 sebanyak 86.871 ton. Jadi ini kita sudah berkontribusi dari surplus ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan beras khususnya ke daerah lain secara nasional. Jadi surplus. Jadi bisa disebut ke depan bisa swasembada beras begitu? Artinya kita sudah swasembada, malah sudah surplus. Artinya sudah bisa kita berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daerah lain di Sumatera Utara ini. Pak Kepala Dinas, lalu sebenarnya di Kabupaten Tapanuli Utara ini apa saja pertanian yang dikembangkan selain tadi padi untuk beras? Lalu pertanian apa lagi yang digerakkan? Mungkin tidak begitu diprioritaskan di kabupaten lain. Ya, jadi saya tadi berbicara dari sisi lahan sawah. Jadi untuk peningkatan jenis komoditi lain yang potensial yang sesuai dengan agroklimat daerah kita, baik tanahnya maupun iklim, itu sudah kita petakan atau sudah kita klasterkan komoditi yang akan kita kembangkan yang potensial dan secara ekonomi bernilai ekonomi buat pendapatan masyarakat di 15 kecamatan ini. Sebagai contoh, Sipau Utara itu kita petakan itu sebagai klaster komoditi nenas. Jadi kalau Pangaribuan Garoga itu kita arahkan untuk klaster tanaman jagung. Sementara si borong-borong itu
untuk hortikultura sayuran. Sayuran ini bisa cabai, tomat, kubis atau kol, dan lain sebagainya yang sayur-sayuran. Demikian juga kalau pagaran udah kita arahkan ke kacang tanah dan tembakau. Yang durian mahal itu apa? Yang durian juga garuga. Garuga termasuk wilayah Pahai, itu fokus kita ke padi sawah, durian dan pisang barangan merah. Sementara daerah Permonangan sana itu kita fokuskan juga untuk jeruk dan jagung. Sementara untuk terutung ini kita fokuskan untuk kacang tanah. Demikian Pak Marmun. Lalu bagaimana mengembangkan misalnya lahan pertanian itu tambah terus, karena pertumbuhan penduduk kan terus masih, mungkin yang meninggal dibandingkan yang lahir kan pasti lebih banyak. Yang lahir tentu kebutuhan pangan, kebutuhan untuk lahan pertanian sangat dibutuhkan. Apa yang dilakukan Dinas Pertanian dalam hal ini mengembangkan lahan tani lagi? Ya, jadi untuk mendukung pengembangan sentra-sentra produksi ini dalam upaya peningkatan produksi di daerah kita, berbagai program unggulan sudah kita lakukan. Yang pertama untuk ekstensifikasi, kita menyiapkan penggunaan lahan gratis. Jadi kita memiliki 11 unit traktor besar. Ini untuk membuka lahan-lahan yang sebelumnya tidak diusahakan atau tidak produktif. Ini kita buka secara gratis dengan dibantu masyarakat begitu? Dibantu secara gratis, 2 kali bajak, sekali roter. Artinya ini sampai siap tanam. Baru yang kedua, kita juga menyediakan bantuan benih atau bibit tanaman-tanaman unggul yang kita prioritaskan di daerah-daerah sentra produksi tersebut. Selain itu juga kita menyiapkan infrastruktur pertanian, baik yang melalui Dinas PUPR, dari Dinas Pertanian itu untuk pembangunan jalan-jalan pertanian untuk melancarkan distribusi hasil dan sarana produksi. Di samping itu juga kita membangun jaringan irigasi air tanah untuk lahan kering. Artinya lahan kering ini nanti bisa dimanfaatkan atau ditanami sepanjang musim, jadi tidak terpengaruh lagi dengan musim kemarau. Jadi pengelolaan air itu dari bendungan apa memang ada? Kita buat sumur air tanah. Itu udah kita siapkan itu sebanyak 116 titik udah kita bangun. Di mana-mana saja itu? Itu tersebar di hampir 15 kecamatan. Jadi ini terus masih kita upayakan memperbanyak sehingga nanti pengembangan lahan kering untuk pertanian ini tidak lagi bersifat musiman. Artinya di musim kemarau pun dia bisa diusahakan karena sudah tersedia sumber-sumber pengairan. Itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau untuk lahan sawah kita juga terus memperbaiki jaringan-jaringan irigasi desa sehingga ketersediaan air di lahan sawah tidak terpengaruh lagi terhadap musim, khususnya di musim kemarau, sehingga nanti ini bisa kita harapkan akan mendorong masyarakat untuk bisa bertanam 2 kali dalam 1 tahun. Soal hortikultura, Pak Kepala Dinas, ini kan membutuhkan misalnya pupuk. Pupuk, bagaimana menyeimbangkan misalnya pupuk kimia itu bisa tetap digunakan, lalu juga menyeimbangkan juga agar harga bisa dijangkau masyarakat, karena ini juga menjadi permasalahan di masyarakat khususnya petani. Lalu mendengungkan agar petani juga mulai berani mengembangkan pupuk buatan atau pupuk kompos yang bisa tidak mengganggu kesuburan tanah begitu. Jadi kalau kita melihat sejarah ketergantungan masyarakat ini terhadap pupuk kimia dimulai pada saat tahun 80-an. Pada saat itu ada program nasional, itu program BIMAS dan IMMAS, itu untuk pencapaian swasembada pangan nasional. Dan di tahun 90-an ada lagi program itu disebut program BIMAS dan INSUS dan Supra INSUS. Jadi program ini sebenarnya kalau yang menyebabkan masyarakat itu jadi tergantung dengan
penggunaan pupuk kimia. Padahal dahulunya para orang tua kita tidak begitu tergantung kepada pupuk kimia, tapi dia menggunakan takal ataupun dengan filosofi sinur napinaan gabina niula, kan seperti itu. Jadi melihat kondisi dari tersebut sekarang ini ada perubahan lah ya, perubahan. Mungkin dulu pemerintah itu masih sanggup memberikan pupuk subsidi itu secara penuh kepada masyarakat kita, tapi saat ini dari tahun ke tahun, beberapa tahun inilah kita lihat itu ada penurunan daripada kuota yang diberikan kepada setiap daerah. Tentunya ini kan harus kita sikapi. Nah, kita sikapi sehingga penurunan kuota itu tidak menimbulkan penurunan produksi dan produktivitas daripada hasil pertanian kita. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengkampanyekan dan menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan organik ataupun kompos yang memang cukup banyak tersedia di lingkungan pertanian kita ini. Katakanlah dulu bulan Juni ini kita akan panen raya untuk padi sawah. Itu ada seluas hampir 15.000 hektar. Selama ini kebiasaan masyarakat kita habis panen dia membakar jerami. Sekarang sudah kita instruksikan dan di medsos juga sudah kita sampaikan gerakan stop bakar jerami. Apa dampaknya memang kalau dibakar jerami itu? Dia akan menurunkan kadar organiknya, artinya karbonnya jadi hilang. Terbuang ke udara. Jadi jerami ini difermentasi jadi pupuk, jadi difermentasi jadi pupuk organik dan bisa dibenangkan kembali ke lahan tersebut untuk musim tanam berikut. Jadi dengan demikian struktur tanah juga akan lebih bagus dan penggunaan pupuk kimia juga bisa diminimalisir. Termasuk juga kita melakukan upaya-upaya penggunaan agen-agen hayati melalui laboratorium dinas pertanian. Itu sudah bisa memproduksi trichoderma bakteri, JPRS, zat perangsang tumbuh, dan pupuk organik cair. Tentunya ini akan mendorong kepada masyarakat supaya tidak lagi tergantung kepada penggunaan pupuk kimia. Kalau kita membandingkan harga subsidi sama non subsidi, itu luar biasa ya perbedaannya. Kalau di urea itu subsidi contoh lah ya, 115.000 per sak atau 50 kilo. Jadi kalau yang non subsidi sekarang ini harganya sampai 16.000. Jadi kalau petani masih tergantung kepada pupuk kimia dengan berkurangnya kuota dari subsidi ini, kuota ini, dia beli yang non subsidi, tentunya kan akan menaikkan biaya produksi. Jadi kita kampanyekanlah, sosialisasikan penggunaan pupuk organik atau kompos yang memang bahan-bahannya cukup banyak di sekitar lahan-lahan pertanian kita. Tapi Pak Pasaribu, itu kan biasanya juga dimainkan kapital besar atau dalam tanda kutip toke-toke besar yang mampu mengelola kapital besar. Jadi mereka yang bermain kadangkala di pupuk ini. Bagaimana peran dari kepala dinas agar mereka juga tidak menaikkan terlalu besar pupuk agar masyarakat khususnya petani bisa menjangkau kalau kuota dari subsidi tadi misalnya mereka tidak lagi dapatkan? Ya, kalau untuk non subsidi kan harganya pasar bebas itu. Nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa kita mengendalikan itu. Tapi kalau yang subsidi itu jelas ada diatur dalam peraturan pemerintah, baik Permendak maupun Permentan. Dan dia punya harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Jadi nggak semena-mena kios pengecer ataupun distributor untuk menaikkan tersebut. Soal bibit tadi, bagaimana kemandirian ke depan agar bibit ini juga bibit-bibit unggul yang terus masyarakat petani diedukasi kalau dia mengelola sawah, dia juga bisa menghasilkan atau mengelola dari pertaniannya itu mencari bibit unggulnya begitu. Nah, ini yang sungguh kita rasakan ini selama ini
kalau kita evaluasi kebutuhan benih daripada masyarakat kita, artinya yang 18.806 hektar tadi padi sawah, ditambah lagi yang 6.000 hektar yang sudah 2 kali, itu hampir luasan lahan yang pertanaman padi sawah itu 1 tahun itu hampir 24.000 hektar. Tentunya untuk menyiapkan benihnya ini, kalau dulunya sebelum Pak Bupati itu membeli benih dari luar, benih unggul lokal dari luar, penangkar-penangkar dari luar daerah Taput, sehingga anggaran kita banyak keluarlah untuk pengadaan benih ataupun bibit tersebut. Jadi di 5 tahun terakhir ini kita sudah menemukan dan mengembangkan penangkar benih padi sawah dan benih padi gogo. Jadi sampai saat ini yang sudah kita tumbuhkan itu di wilayah Pahae, itu sudah ada 4 penangkar. Jadi kita tidak lagi membutuhkan benih unggul dari luar, tapi penangkar kita ini sudah mampu mensuplai kebutuhan benih padi sawah yang ada di Kabupaten Tapin Utara. Demikian juga penangkaran padi gogo itu sudah kita tumbuhkan 5 kelompok penangkar. Jadi selama ini juga kita atau petani kita langsung mendatangkan dari luar. Kalau saat ini penangkar kita ini sudah bisa mensuplai kebutuhan benih padi gogo di daerah kita. Bibitnya berupa apa, Pak Kepala Dinas? Bibitnya bentuk masih sudah siap ditanam? Sudah siap ditanam, disemai. Ini gratis apa memang harus dibeli petani? Ada juga yang dibeli petani, dan ada juga yang pengadaan dari pemerintah daerah, tapi membelinya bukan lagi keluar, tapi dari penangkar kita ini, sehingga bisa menumbuhkan ekonomi di daerah penangkaran itu dan menambah pendapatan petani penangkar kita. Oke, barangkali juga apa upaya dari Kepala Dinas misalnya agar kita jangan hanya fokus dengan padi, gitu. Karena sumber protein, sumber gizi, sumber kebutuhan pokok kan bisa didapatkan dari umbi-umbian, dari sayur, gitu, buah. Apa yang didengungkan oleh Kepala Dinas agar lahan-lahan kita yang tandus itu jangan kosong, ditanami apa saja gitu? Karena jadi, tentu kontur tanah mempengaruhi itu. Jadi sebelum ke situ juga tadi kita juga ada penangkaran benih bawang merah. Itu sudah kita tumbuhkan 2 kelompok tani penangkar. Jadi kalau selama ini kan kita masih defisit hampir 80% bawang merah. Kenapa bawang merah ini menjadi permasalahan juga di sekarang? Ya, dia kan mempengaruhi inflasi daerah. Jadi di 3 tahun terakhir ini apa produksi sudah kita tumbuhkan 2 penangkar benih bawang merah, 1 di Muara, 1 Sipolon. Kalau yang dia di Muara itu untuk memproduksi varietas Bima Brebes, sementara yang di Sipolon untuk memproduksi varietas Batu Hijau, artinya yang cocok di dataran tinggi, yang di Muara cocok di dataran rendah. Jadi dengan adanya kelompok tani penangkar ini, selama ini kan kita juga, petani kita juga kan banyak membeli dari luar daerah, ada yang dari Simalungun, ada yang dari Tanah Karo kan, artinya uang kita juga keluar sana. Tetapi dengan adanya penumbuhan kelompok penangkar ini, kita sudah mampu menyiapkan benih bagi kebutuhan masyarakat kita, sudah mencapai 80%. Dan kita harapkan dengan nanti adanya produksi benih dari penangkar kita ini, itu kan harganya lebih murah. Artinya bisa mendorong pengembangan daripada bawang merah ini. Dan ini terbukti di tahun 2021 kita tinggal minus hampir 20% lagi. Artinya 80% kita sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumsi daripada masyarakat. Dan di tahun 2022 ini akan kita tuntaskan, artinya kita tidak perlu lagi mendatangkan bawang merah dari luar untuk kebutuhan konsumsi daripada masyarakat kita, sehingga ini juga nanti bisa menstabilkan atau meredam daripada dampak inflasi akibat komoditi bawang merah ini.
bawang merah ini hanya dikonsumsi masyarakat apa memang karena ada perusahaan yang mengelola bawang merah maka kekurangan bawang merah untuk konsumsi masyarakat? Oh, bukan kebutuhan industri. Berarti produksinya kurang juga dong, berarti? Di 2021 masih kurang kita untuk 20% lagi. Sebelumnya pernah surplus atau? Sebelumnya belum. Oh, tapi malah sebelumnya hanya mampu kita penuhi hanya 20% untuk kebutuhan masyarakat kita. Jadi sekarang udah kita penuhi hampir 80%. Jadi tinggal kekurangan 20%. Ini terus kita kembangkan baik penambahan luas tambah tanam maupun peningkatan produksi. Mungkin anak buah dari Pak Kepala Dinas menemukan nggak apa di kawasan pertanahan dari Kabupaten Tapanuli Utara ini tidak cocok ditanami bawang merah itu? Cocok. Kenapa tidak berproduksi besar untuk bisa konsumsi untuk kabupaten sendiri? Jadi kan untuk pengembangan bawang merah ini kan kosnya besar. Oh. Kosnya besar. Jadi bagaimana ini bisa kita dorong untuk penambahan luas tambah tanam. Jadi kita masih tetap membantu kebutuhan benih daripada masyarakat kita. Jadi petani paling berkontribusi untuk penyediaan pupuknya. Kalau kita bantu benih sama teknologi. Jadi kita harapkan dengan bantuan benih ini bisa nanti kita harapkan di 2021 sudah tercukupi kebutuhan bawang merah kita untuk konsumsi masyarakat kita. Lalu hal lain misalnya Pak Kepala Dinas, apa saja di tanggung jawab Bapak misalnya mengelola, termasuk misalnya keminyan kan ada juga. Ini bersinggungan dengan? Ya, bersinggungan. Bagaimana menjaga ini? Karena ini kan apa namanya semacam endemik ini apa namanya tanaman yang sangat jarang sekarang. Tidak semua lagi mempunyai itu. Yang banyak misalnya di Humbang Hasudutan. Bagaimana keminyan Haminjon ini diproduksi dan dijaga bisa tetap stabil ada di Tapanuli Utara? Ya, jadi kalau kita lihat belakangan ini produksi kemenyan kita itu masih makin menurun. Itu disebabkan tidak ada peremajaan daripada petani atau masyarakat. Artinya sudah banyak tanaman-tanaman yang berumur tua, sehingga produktivitasnya mengalami penurunan. Jadi untuk menjaga ini sekarang, kita juga punya program replanting atau peremajaan daripada tanaman kemenyan ini. Kalau selama ini kan kemenyan ini banyak di kawasan hutan tumbuh. Jadi ini kita coba kepada masyarakat supaya ini bisa dilakukan dengan perlakuan budidaya, sehingga ada keteraturan, ada teknologi, ada pemeliharaan, sehingga kita harapkan nanti produksi kemenyan ini bisa meningkat lagi untuk kedepannya. Mungkin karena kaitannya juga dengan pemerintah pusat mendengungkan kawasan kita ini, terutama Danau Toba seluruhnya kawasan itu menjadi salah satu super prioritas pemerintah pusat prawisata. Apakah juga spirit ini ditangkap oleh Kepala Dinas misalnya mengembangkan pertanian agrowisata begitu? Ya, ini kita padukan sekarang, dan ini kita juga udah jadi tim, baik dari pertanian, ketenagakerjaan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, dinas PMD. Ini menjadi tugas gotong royong atau dalam bentuk tim, sehingga kita sekarang mempunyai program seperti contoh Kampung Nenas, Kampung Kopi si Borong-Borong, Kampung Kakao di Purbatua, ini Kampung Jeruk di Pangaribuan, sama di Hutan Amora. Ini yang sudah mulai kita tumbuhkan dan kembangkan, sehingga ke depan ini bisa juga menarik wisatawan ke daerah kita ini melalui produk-produk daripada pertanian ini. Jadi orang bisa berkunjung ke situ, makan nenasnya, beli dengan murah, sepuas-puasnya makan di situ. Iya, jadi kan petani sudah sangat terbantu kan. Jadi
Di dalam pengembangan komoditi unggulan ini kita udah buat klaster. Seperti contoh bawang merah tadi di Muara, Nenas di Sipautar, di Pangaribuan sama Garuga itu, di Pangaribuan jagung dan jeruk, di Garuga jagung dan durian. Sementara wilayah Pahai juga udah kita klaster itu. Apa itu? Di Pahai itu padi sawah sama durian. Kalau di yang Haminjon itu di mana? Di Pahai dulu kan, Simangumban itu pisang barangan merah. Jadi Haminjon itu atau Kemenyan ini di daerah Permonangan sama Garuga. Perbatasan dengan Humbang juga itu ya? Ya, sama Tapanuli Tengah. Ya. Jadi Garuga berbatasan juga dengan Labuan Batu dan Tapanuli Selatan. Jadi dengan klaster-klaster ini, itulah dasar kita untuk menyiapkan benih atau bibit sesuai dengan kebutuhan klaster. Baru menyiapkan teknologinya sesuai dengan kebutuhan klaster, juga menyiapkan infrastruktur atau prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, jaringan irigasi desa ataupun jaringan air tanah di lahan kering. Jadi dengan adanya dukungan program ini, kita harapkan pengembangan sentra-sentra produksi ini benar-benar dia memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat kita. Saya teringat tadi penjelasan Pak Kepala Dinas soal membantu masyarakat. Di poin itu saya akan bertanya lebih detail lagi. Peran dari Kepala Dinas Pertanian membantu kesejahteraan petani. Tadi membantu petani membuka lahan dengan traktor yang disediakan oleh Pemda ya. Tapi adakah cara lain, misalnya memastikan mereka punya lahan? Karena barangkali ini menjadi otokritik juga. Ada sebutan misalnya dia petani tapi tidak punya lahan, dia hanya pekerja, dia tinggal di desa tetapi dia tidak disedia, dia tidak punya, entah alasan apa atau terjual atau dengan apa, dia tidak punya lahan sebenarnya. Jadi dia hanya bekerja. Apakah itu kita kategorikan petani? Bagaimana cara Kepala Dinas membuka ruang untuk mereka? Lalu pertanyaan berikutnya yang kaitannya dengan itu, misalnya edukasi, bagaimana misalnya tim-tim kelompok tani itu diberdayakan atau diberikan pelatihan edukasi agar mereka terus belajar. Jadi petani itu harus bersikap pembelajar begitu, bukan petani hanya menanam, hanya menjaga itu, tapi cara dia mengelola itu juga harus berkembang begitu. Jadi untuk memastikan penggunaan lahan gratis itu tepat sasaran atau tidak, itu kita punya tim sesuai dengan juknis yang sudah kita buat. Jadi kalau petani itu maksimal dia untuk mendapatkan keperluan gratis itu maksimal 2 hektar. Lewat 2 hektar udah kita anggap petani yang sangat mampu. Jadi yang maksimal 2 hektar ini atau 2 hektar ke bawah ini bisa kita pastikan bahwa dia pemilik lahan. Karena usulan atau permohonannya harus diketahui kepala desa dan diverifikasi oleh koordinator PPL kita di setiap kecamatan. Baru diverifikasi juga apakah lahan itu layak untuk diolah atau tidak. Kadangkala bermasalah. Kita lihat kemiringannya. Kemiringannya juga kan bisa, baru tanamannya kan diusahai apa aja kan. Jadi itu harus jelas. Jadi ada check and recheck yang dilakukan oleh penyuluh kita. Jadi saya kira sampai sekarang belum ada masalah terhadap penggunaan lahan gratis ini. Malah masyarakat kita sangat menikmati, antusias begitu ya, menyambut dan antusias dengan program ini. Malah yang kondisi yang sekarang ini keterbatasan traktor kita. Kalau permohonan itu sangat banyak. Mungkin kalau kita punya traktor yang lebih banyak lagi, bisa-bisa 2.000 sampai 3.000 hektar permohonan itu per tahun. Tapi yang baru bisa kita layani hanya maksimal 800 hektar lah per tahun dengan yang 11 unit ini. Baru terkait dengan peningkatan SDM petani kita, kita sebelumnya sebelum Pak Bupati ini PPL kita itu hanya sebanyak 82 orang. Tapi setelah Pak Bupati dulu, ketepatan saya dulu Kepala Badan Penyuluhan
diangkat Pak Bupati tahun 2014. Saya dulu menyampaikan kondisi keberadaan penyuluh yang sangat sedikit ini kepada beliau, dan beliau dulu menambah 60 orang. Dan tahun yang lewat kita bertambah lagi hampir 41 orang. Berarti udah lebih 100 orang yang belum lagi yang dari P3K. Jadi kita sudah mempunyai PPL sekarang 202 orang. Dari 241 desa yang harus dilayani kan? Artinya hanya kekurangan sekitar 39 orang lah penyuluh kita, dan ini akan kita penuhi nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Tabut, sehingga nanti di Tabut itu one village one PPL, atau setiap desa ada PPL-nya. Itu dulu, karena Tabut ini kan sangat luas. Berapa kecamatan dong? 15 kecamatan, 241 desa, sama 11 kelurahan. Ini kan luas ini Tabut ini. Baru jarak kerapatan penduduk juga kan kurang ini kan. Sehingga pembinaan daripada PPL itu kepada setiap kelompok itu memang membutuhkan waktu tempuh sama jarak tempuh yang agak lama dia kan. Jadi dengan lengkapnya semua nanti PPL ini per desa, mungkin rentang kendalinya atau rentang pelayanannya lebih dekat kepada masyarakat itu, antara petani dan penyuluh. Ini yang pertama kita siapkan. Baru kita juga meningkatkan capacity building daripada penyuluh kita, sehingga semua penyuluh kita ini mampu mentransfer teknologi itu kepada setiap petani atau kelompok tani sesuai dengan potensi wilayahnya. Contoh jagung tadi kan pengeribuan sama jeruk. Jadi PPL di sana itu ya harus agak spesifik dia dengan komoditi yang ada di sana sebagai sentra produksi. Dia harus mempunyai kemampuan teknologi di bidang budidaya jeruk dan jagung, sehingga lebih teknologi itu lebih mudah dipahami oleh petani dan dapat dilakukan oleh petani dan diterapkan di lahan usaha taninya. Baru dalam rangka untuk peningkatan SDM petani, ya kalau capacity building daripada penyuluh ya kita harapkan dengan sendirinya teknologi itu akan tersampaikan kepada petani, dan petani juga bisa memahami daripada atau menerapkan daripada teknologi. Tapi yang paling utama buat kita sekarang Pak Marbun, masalah karakter. Masalah karakter. Jadi penyuluhan ini tidak hanya transfer teknologi, tapi bagaimana dia melakukan perubahan karakter kepada masyarakat. Apa yang merubah pengetahuan, merubah sikap, sehingga petani ini artinya menjadi petani yang petarung, petani yang selalu punya semangat, petani yang selalu terbuka untuk teknologi-teknologi baru. Itu yang kita harapkan. Mudah putus asa ya? Ya, jangan mudah putus asa. Karena wabah atau apa? Gagal panen, langsung putus asa. Tetap dia semangat ya. Dia harus belajar dari setiap kegagalannya. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, tentu ada obsesi ke depan, tapi sebelum obsesi itu disampaikan tentang pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, apa tantangan yang dihadapi, yang sedang digumulkan untuk mencapai obsesi yang Pak Syai Pasaribu harapkan? Ya. Jadi saya buat gambaran seperti ini. Kita memiliki komoditi yang kurang memiliki daya saing ya, bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang dekat ke pasar regional. Mungkin kalau di Karo itu dipanen pagi, siangnya udah bisa ke pusat pasar yang ada di Kota Medan hasilnya. Artinya mereka punya jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat. Baru kedua juga akan mempengaruhi kualitas daripada produksi. Jadi kalau kita dari Garuga katakanlah jarak tempuhnya, waktu tempuhnya
produksi dari Garuga itu kalau dibawa ke Medan, udah berapa kan? Biaya transportasinya seperti itu. Jadi daya saing komoditi kita masih kalah dibanding daerah-daerah seperti Simalungun dan Karo yang lebih dekat ke pasar regional. Jadi upaya kita ke depan, obsesi kita, bagaimana kita mendorong berkembangnya sentra produksi ini sehingga investor yang bergerak di bidang pengolahan hasil berinvestasi di daerah sentra produksi ini. Jadi masyarakat kita tidak lagi menjual dalam bentuk fresh fruit, tapi sudah ada pengolahan hasil sehingga memberikan nilai tambah produk dan memberi peningkatan pendapatan atau peningkatan nilai jual daripada produk, sehingga pendapatan masyarakat kita bisa lebih meningkat. Itulah obsesi yang kita harapkan. Memang kalau saat ini jalan-jalan sudah terbuka dibuat oleh Pak Bupati, udah banyak yang hot mix. Ini juga sangat kita syukuri. Kalau dulu dari Garuga itu tengkulak saja takut ke situ karena batunya runcing-runcing, bisa-bisa sampai 4 kali kempes bannya bocor. Kalau sekarang itu tidak terjadi lagi karena prasarana jalan itu sudah bagus. Demikian juga dengan kecamatan-kecamatan lain. Jadi ini juga sangat mempengaruhi, makanya dari pertumbuhan ekonomi kita itu di tahun 2020 sebesar 1,5%, di tahun 2021 naik menjadi 3,54%, dan kontribusi sektor pertanian itu tahun 2020 43,31%, tapi di tahun 2021 naik 43,91% atau 0,6%. Ini menunjukkan bahwa produksi kita mengalami peningkatan dan pendapatan petani juga mengalami peningkatan. Petani sejahtera ya? Iya. Itu di masa pandemi loh, masa pandemi. Tapi kita bisa masih eksis dalam pemberdayaan masyarakat kita. Saya dengar kopi sekarang 40.000. 40.000. Iya. Tapi persoalan juga produksi kita menurun saat ini. Jadi memang ini juga sudah menjadi program kita, memberikan bantuan bibit kopi kepada masyarakat untuk peremajaan, karena data yang kita miliki sudah hampir 40% sudah tanaman-tanaman yang sudah tua. Artinya produksinya sudah semakin menurun. Jadi udah kita mulai 3 tahun ini udah kita berikan bantuan bibit kopi, dan mudah-mudahan nanti sudah ada pergerakan kenaikan produksi di 2023 ini. Terima kasih Pak Sei Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih. Siap.